Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, video kali ini saya sudah berada di bengkel baru. Ini bengkel baru, maksudnya lokasi baru ya. Ini saya di kos-kosan, teman ya, di kos daerah Sekaran, Gunung Pati, Semarang ya. Karena saat ini saya sedang kuliah, jadi saya sambi atau bengkelnya yang di Wonogiri tutup sementara ya, karena yang ngelola saya sendiri. Terus ini alat-alatnya saya bawa ke Semarang itu, teman. Oke, untuk video kali ini servisnya sebuah ini modul BBM mesin inverter Lakoni 120E atau 121GE. Ini dari subscriber yang beliau rumahnya di daerah Gunung Pati juga. Kemarin saya ditelepon, terus beliau langsung ke tempat saya mengirimkan modul BBM ini. Ini kerusakannya katanya nggak keluar api ya, atau tegangan outputnya tidak keluar. Dan ketika tegangan output tidak keluar atau api kecil, itu sudah pasti masalah pada bagian blok BBM-nya. Biasanya disebabkan karena ketidakstabilan IC BBM dalam mengeluarkan frekuensi, ataupun komponen lain seperti transistor driver ini untuk totem pole sebelum masuk kaki gate setiap IRF Z24N dan IRF 9Z24N, atau bisa disebabkan karena IC CA3140-nya sebagai op-amp yang error ya, atau error op-amp, sehingga IC BBM membacanya sebagai error atau protect gitu, teman ya. Langsung aja kita coba nyalakan dulu. Ini saya siapkan power supply primer atau power supply high voltage untuk menyalakan modul BBM ini. Sini kabelnya juga putus ya. Ini dari tegangan primer 308 volt, kita sambung dulu, teman. Oke ya, kabel ke bagian PSU primer sudah tersambung. Dan sekilas info aja, ini modul BBM-nya sudah pernah dicoba diperbaiki mungkin ya, karena ini ada bekas solasi seperti ini. IRF atau MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N ini 4 MOSFET driver ini juga udah dicopot ya, sudah dilepas dalam posisi sudah vakum solderannya dan enggak ada solderannya. Terus ini juga udah diganti resistor fuse yang dari tegangan positif 27 volt menuju kaki source-nya P channel, MOSFET P channel IRF 9Z24N. Dan kemungkinan ini gagal servis atau gimana gitu ya, belum bisa berhasil dikirim ke bengkel saya. Oke, lanjut kita cek dulu. Ini probe hitam untuk ground saya jumper pakai jepit boya biar nggak megang. Dan sekarang kita coba nyalakan dulu PSU primernya biar modul BBM-nya nyala ya. Ini sudah saya seri dengan lampu bolam di input AC-nya biar tidak short jeglek ya. Oke. Wih, nggak nyala lur. Bentar. Oke, lanjut lur, tadi ada yang belum kesambung kabelnya, lupa. Oke, untuk mesin las modul BBM Lakoni 120E, ketika ngecek di bagian BBM-nya, maka sensor termistor atau sensor suhu harus digabung dulu biar BBM-nya kerja, biar tegangan 5 volt di kaki nomor 8 atau kaki nomor 8 IC KA3525 untuk pin soft start-nya bisa on. Ketika sensornya tidak dipasang atau tidak dijumper seperti ini, maka BBM tidak akan kerja dan output frekuensi tidak akan keluar. Oke, nyalakan lagi. Di sini lampu hijau power sudah nyala dan lampu merah mati menandakan tidak OC. Oke, sepertinya dilepas dulu aja untuk MOSFET IRF nya, nah takut mengganggu.
Oke, sekarang kita cek di kaki nomor 15 IC BWM K3525. Nomor 15 harusnya ada tegangan 12 volt untuk VCC. Nomor 15 di sini. Oke ya, 12 volt ada. Kaki nomor 13 juga ada. Kaki nomor 8 ada 4,7 volt. Sekarang kita cek di outputnya, kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 itu output BWM nya ya. Output BWM nya, output A dan output B KA3525 ada di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14. Ini kaki nomor 14 5,3 volt dan kaki nomor 11 5,3 volt juga sama. Coba pindah ke frekuensi, kita cek frekuensinya di kaki nomor 11 dulu, 104,2 kHz. Dan kita lihat di osiloskop bentuk gelombangnya. Oke, gelombangnya tidak ada cacat. Kaki nomor 11 oke, kaki nomor 14 104,1 kHz, toleransi normal. Dan bentuk gelombang sama, tidak ada cacat, continue. Sekarang kita berlanjut ke outputnya dari 4 driver transistor di sini. Ini ada 4 transistor sebagai totem pole yang outputnya menuju kaki gate setiap MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Dan di sini ada dua buah kapasitor non-polar dan 2 buah sender 15 volt yang terhubung ke kaki gate-nya. Ada resistor 510 juga. Di sini kita cek di kaki gate-nya, ini yang paling atas untuk lakoni adalah IRF 9Z24N atau B channel-nya. Kita cek dulu tegangan di sini. Ketika dicek terhadap ground, tegangannya 20 volt. Bentar. Tegangan di IRF 9Z24N kaki gate-nya 20 volt. Ini berlanjut ke N channel atau IRF Z24N, kaki gate-nya 5,7 volt. Lanjut lagi kaki nomor yang ketiga, kaki gate dari IRF 9Z24N 20,9 volt, sama seperti yang awal tadi. Dan yang terakhir adalah IRF Z24N atau N channel-nya, kaki gate 5,69 atau 5,7 volt sama. Kita cek frekuensinya di kaki gate IRF Z24N N channel paling bawah di sini ya, 104 kHz. Benar, 104 atau 108, di sini 108, di osiloskop tadi terbaca 104 kHz normal. Ini juga sama 104, di sini 104 kHz ya. Kalau di sini 116 dia tidak cocok biasanya. Coba lagi. Ada toleransinya teman. Bentar. Belum dikalibrasi. Biasanya normal ya. Cocok ya sama yang osiloskop. Ini multitesternya lama nggak digunakan. Kita pakai yang kecil. Ini pakai yang kecil dulu. Oke ya, 104. Ini 104 sama seperti yang tadi di osiloskop juga sama 104 kHz. Kita coba lagi bareng dengan osiloskopnya. Ini N channel 104 sama ya. Di osiloskop juga sama 104 kHz. Kaki gate-nya lanjut lagi sama, kaki gate lagi juga sama. Terakhir IRF 9Z24N P channel. Ini P channel juga sama. Oke, jadi output BWM masih keluar ya
tegangannya tadi normal, output A, output B 5 volt, 5,3 volt. Dan ketika sampai di kaki gate-nya setiap MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N tegangannya masih sama, sekitar 5,7 volt ya kalau nggak salah. Dan frekuensi dari output IC PWM 11 dan kaki nomor 14 tadi 104 kHz, sama dengan di kaki gate-nya, jadi nggak ada masalah. Kemungkinan nanti jika ada masalah mungkin langsung ganti aja IC PWM-nya. Kalau ada masalah api kecil atau apinya tidak bisa dikontrol ya, itu langsung ganti IC KA3525-nya. Dan masalahnya di modul BWM ini mungkin ada di sini, di MOSFET drivernya atau MOSFET IRF-nya di sini. Kita coba cek satu-satu. Untuk MOSFET IRF-nya ini apakah ada salah satu yang setengah rusak atau short di kaki source dan drain-nya. Kita akan cek dulu. Oke, kita cek yang pertama untuk IRF 9Z24N atau P channelnya, kita cek pakai ISR meter biar lebih akurat. Oke, PE MOSFET tipe PE MOSFET normal, GDS ya, gate drain source. Kita lanjut lagi ke MOSFET yang selanjutnya. Oke, kita pasang ini IRF 9Z24N juga atau P channel. Oke, kita cek lagi, sama PE MOSFET, nggak ada masalah. Oke, lanjut yang N channel atau IRF Z24N. Kita langsung cek apakah yang ini rusak atau short. Bentar. Yang ini NE MOSFET ya, N channel MOSFET masih normal juga. Saya nggak tahu apakah benar-benar rusak ininya, drivernya, PWM-nya, atau di bagian belakangnya atau bagian rangkaian inverternya, finalnya ya. Entah itu di driver osilator, driver PWM-nya yang ada trafo di belakang, yang dekat MOSFET belakang ya, MOSFET K2837, atau yang lainnya, atau 3878 yang ada di PCB belakang itu. Kerusakannya bermacam-macam soalnya, nggak semua sama walaupun gejalanya sama ya. Yang ini juga masih terbaca sama NE MOSFET, nggak ada masalah ya. Kemungkinan kerusakan ada di IC PWM-nya ya, kemungkinan dia tidak stabil atau error saat pengelasan, tiba-tiba error atau gimana. Dan di sini setelah dicek lagi ada jalur yang mengelupas karena ini tadi normal ya. Keempat MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N nya nggak ada masalah. Dan tadi output dari IC PWM juga nggak ada masalah. Nanti solusinya kita akan langsung ganti IC PWM-nya biar nanti tidak ada error saat pengelasan dan apinya normal ya, apinya bisa besar, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Dan di sini ada masalah di jalur layout PCB untuk kaki gate MOSFET IRF-nya ada yang mengelupas. Di sini banyak yang mengelupas. Kemungkinan ini juga menjadi penyebab modul BWM ini nggak normal, karena ketika jalur layout PCB-nya itu mengelupas, terutama di kaki gate-nya IRF Z dan IRF 9Z24N, itu menyebabkan frekuensinya tidak stabil ketika MOSFET ini dipasang. Jadi ketika MOSFET ini dicek, dilepas dari PCB, dicek pakai multimeter mode dioda ataupun dicek pakai ISR, dia normal, nggak ada masalah, masih terbaca sebagai MOSFET N maupun P channel. Tapi ketika dipasang di modul dipasang ke PCB PWM-nya,
dan dicek frekuensi tegangan outputnya, itu dia menjadi tidak normal atau tegangannya ngedrop atau bahkan tidak keluar frekuensinya. Seperti itu, karena jalur layout bagian kaki gate-nya ini sangat vital ya. Dia terhubung ke kaki kapasitor yang ada di sini dan terhubung juga di dioda sender sini teman. Dioda sender yang ada di sini. Ada dioda sender juga di kaki gate-nya yang terhubung ke sender dan kapasitor. Jadi kaki gate-nya IRF 9Z24 ini itu terhubung ke sender dan kapasitor ini non polar. Ini 10 nano ya. 103. Oke, coba akan saya rapikan dulu ini. Resistornya juga akan saya rapikan biar enggak seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya setelah penggantian IC BBM dan setelah diganti, maksudnya setelah dirapikan jalur layout PCB-nya. Oke, sudah saya lakukan penggantian ya. Ini sudah selesai. Jadi ini IC KA3525 sudah saya ganti dengan yang baru. Terus MOSFET driver, MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N 2 pasang ini sudah saya kembalikan seperti semula. Dan saya lakukan penyolderan ulang di bagian part komponennya atau di bagian kaki komponennya. Ini resistor yang kemarin lepas saya pasang kembali. Dia ambil dari tegangan 24 volt ya, jalur positif 24 volt. Ini saya jumper dari 24 volt menuju kaki source. Menuju kaki source IRF 9Z24N ya. Jadi IRF 9Z24N di nomor 3 ini, baris nomor 3 dan nomor 1. Dia pin source-nya atau kaki nomor 3-nya ambil dari tegangan plus 24 volt. Sedangkan untuk yang IRF Z24N, kaki source-nya diambil dari ground. Jadi kebalikannya yang IRF 9Z ya. Karena P channel source-nya dapat positif dan N channel-nya atau IRF Z24N-nya dapat ground. Ini saya jumper karena sebelumnya sudah saya katakan ya, ada jalur layout PCB atau jalur yang mengelupas. Ini saya kembalikan jalurnya. Sudah mantap. Terus ini bagian IC KA3525 sebelumnya ada jalur lepas juga, jalur mengelupas maksudnya. Ini saya jumper dari bagian depan ini karena dia dua layer ya, harus membutuhkan kesabaran kalau dua layer, karena kalau jalurnya salah satu ada yang ngelupas di bagian atas maupun bagian bawah, IC BBM-nya tidak akan kerja atau nanti error ya ketika dinyalakan. Oke, sekarang kita lanjut pengecekan tegangan dan frekuensi setelah selesai di servis ya. Kita nyalakan dulu osiloskop sekalian. Oke, saya jumper dulu teman. Ini untuk ground dari kaki 7812 ya, kaki tengah 7812 ground. Positifnya bentar, ini 24 volt. Untuk ngetes tegangan 24 volt di tester yang kecil. Untuk yang besar, tester yang besar sama yang osiloskopnya untuk ngetes frekuensi dan tegangan outputnya teman. Oke, kita nyalakan dulu. Bentar. Oh, mas belum dicolokkan, bentar. Lupa belum dicolokkan. Duh. Oke, udah nyala ya, 26 volt. Sekarang kita langsung tes tegangan outputnya teman. Ini ya. Oke, 14,9. Nih. Ini kelihatan ya, 14,9, 14,95, 94 stabil. Ini output kaki drainnya teman. Nih, yang ini ya, kaki tengah ini. Nih,
kaki drain atau kaki tengah maksud IRF 14,9 mendekati 15 volt normal ya. Sekarang kita coba ganti frekuensi, kita cek di kaki tengahnya ya 103,3 kHz, yang satunya 103,3 sama, tegangan suplai masih sama, dan tadi di analog juga stabil ya, nggak ada drop. Terus itu di sana di osiloskop untuk gelombangnya teman, lihat nih. Nih saya zoom, kita cek lagi. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Ya 103 kHz dengan duty cycle 34%. Normal ya. Oke, sudah mantap ini. Sekalian ngecek 12 voltnya teman ya. Bentar, 12 voltnya. Ini 12 volt dari output kaki nomor 3 IC L7812, stabil juga. Udah stabil teman ya. Ini pin VCC di kaki op-amp IC CA3140 juga normal, nggak ada masalah. Ini di kaki pin ya, pin potensio, karena beliau tidak membawakan PCB-nya full, jadi kita cek di sini. Ini ke potensio atau variabel resistor, trim pot di depan untuk ngatur level arus. Oke ya, terbaca 8 volt untuk kaki pin potensionya. Sudah mantap nih temen ya, udah sip, tinggal dicoba. Nanti saya infokan beliau bahwa modul BBM sudah jadi dan siap dicoba. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.